Amin amin ya robbal alamin. Kak Indah sudah siap Kak? Insya Allah sudah, Kak. Oke, oh iya Kak sebelumnya mohon maaf ya ini yang join tuh sedikitan karena kebetulan hari ini tuh kan agendanya berbarengan sama TO dan TO-nya tuh wajib dikerjakan pas pagi. Jadi ada beberapa yang belum selesai kayak gitu. Mungkin nanti mereka beberapa bakal menyusul di tengah-tengah kelas gitu. Nggak apa-apa ya Kak? Oke, aman, Kak. Oke, oke teman-teman, karena di sini juga Kak Indah sudah siap untuk kelas materi bersama Kak Indah, aku serahkan kepada Kak Indah. Kepada Kak Indah dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk Kakak Fasil waktunya. Aku izin masuk, teman-teman. Dan karena aku baru pertama kali join kelas ini, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Indah Amelia, aku dari jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika ITB Angkatan 2023. Nah, di sini bakal nemenin teman-teman buat belajar materi KWM. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita pretest terlebih dahulu. Tapi karena teman-teman masih pada ngerjain TO ya, pretestnya, hmm, nggak apa-apa, aku kirim dulu aja linknya di chat. Kalau yang udah selesai tryout bisa sambil ngerjain pretestnya, yang masih TO nggak apa-apa, kerjain dulu nanti pretestnya nyusul. Tapi aku share dulu ya di kolom chat. Oke. Teman-teman yang bisa ngerjain bisa dikerjain dulu link pretestnya sampai 9.40 ya, sambil nunggu teman-teman yang lain juga join karena kita masih 12 orang gitu. Silakan dikerjakan dulu teman-teman sampai 9.50 nanti kita mulai pematerian. Oh iya, linknya juga bisa di-share di grup kelas ya. Takutnya yang belum join, pas join nggak tahu ada pretest.
Oke guys, karena udah jam 9.50, walaupun masih 15 orang, kita mulai aja ya. Hmm. Ini yang hadir di sini udah pada selesai semua tryoutnya. Atau ada yang masih sambil ngerjain juga? Ambil TO, aduh oke. Jadwalnya salah nih harusnya. Oh kayak gini. Nggak apa-apa nanti hasil dari materinya juga aku share ya. Jadi kita hari ini masuk ke materi kedua ya mengenai KBM atau kemampuan baca dan menulis. Dan lebih tepatnya itu materi terakhir di KBM. Sebelum nanti kalau ada pertemuan lagi, kita akan review-review materi dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, materi hari ini itu ada 5 teman-teman. Yang pertama, penulisan angka bilangan, lalu menentukan inti kalimat, melengkapi paragraf, menghubungkan kalimat, dan yang terakhir menyempurnakan kalimat. Oke, yang off lagi demam semoga cepat sembuh, Rahayu ya. Nah, oh ya, ini juga ada pretest yang tadi teman-teman kerjain ya. Nanti kita kerjain di akhir kalau masih ada waktu. Oke, kita langsung masuk ke materi pertama. Materi pertama kita hari ini yaitu penulisan angka dan bilangan. Seperti yang teman-teman tahu, kalau ngerjain teks-teks di bahasa Indonesia ataupun di KBM itu banyak angka-angka. Ada yang penulisannya itu dalam bentuk huruf, ada yang penulisannya dalam bentuk angka. Nah, itu gimana sih aturan penulisannya? Jadi, aturan penulisan angka dan bilangan, jika bilangannya itu angka 1 sampai 10, ditulisnya menggunakan huruf. Kalau lebih dari 10, tulisnya pakai angka. Kan di sini 1 sampai 10 itu ditulis pakai huruf. Kecuali kalau dia diikuti oleh satuan ukuran seperti kilogram, liter, sentimeter, kilometer, dan sebagainya. Walaupun dia bilangan 1 sampai 10, tapi ditulisnya tetap pakai angka ya, kalau diikuti oleh satuan ukuran. Atau kalau dia ditulis dalam bentuk data, statistik, atau tabel, juga ditulisnya menggunakan angka. Kalau dia nggak diikuti satuan ukuran dan nggak dalam bentuk data atau tabel, maka penulisan bilangan 1 sampai 10 itu pakai huruf. Oke, terus yang kedua, aturan penulisan bilangan yang kedua. Ketika bilangannya ada di awal kalimat, itu penulisannya menggunakan huruf, teman-teman. Oke, kalau dia ada di awal kalimat nih, setelah titik, ditulisnya pakai huruf, bukan angka. Lalu kalau bilangannya itu dalam bentuk bertingkat atau dalam bentuk pecahan, ditulisnya pakai angka. Lalu untuk penulisan waktu, tanggal, dan persen itu pakainya angka. Dan yang terakhir, rentang bilangan. Kalau ada rentang bilangan seperti dari angka segini hingga segini, maka dia penulisannya konsisten ya. Kalau dia pakainya huruf, ya huruf sama huruf. Dan kalau pakai angka, ya angka sama angka. Jangan huruf terus angka gitu. Tapi tetap aja harus disesuaikan lagi dengan aturan-aturan sebelumnya yang ini nih, 1 sampai 4. Kayak biasanya kesalahan umum yang terjadi itu teman-teman mencampur angka dan huruf tanpa konteks, lalu menulis bilangan kecil dengan angka di teks ilmiah naratif nih. Bilangan kecil itu pakainya huruf ya nih. 1 sampai 10 ditulis huruf, bukan angka. Oke, lalu tidak konsisten dalam penulisannya di paragraf. Tuh.
Oke, untuk contoh soal yang pertama, pertanyaannya, penulisan bilangan yang paling tepat dan konsisten secara akademik adalah eh, di sini ada ini ya, 26 kelompok sama 14 kelompok. Nah, menurut teman-teman nih, kalau dari teks ini, penulisan huruf bilangan yang tepat kayak gimana? Oke, apa, Miss? Nah, OA oke. 26 kelompok, 14 kelompok. Oke, betul. Jawabannya A. Karena 26 sama 14 itu lebih dari 10 ya di sini. Ada di aturan nomor satu. Ketika dia bukan bilangan 1 sampai 10, berarti ditulisnya pakai angka. Betul. Jadi nomor satu jawabannya yang A. Lanjut ke nomor 2. Pertanyaannya, perbaikan penulisan bilangan yang paling sesuai dengan kaidah bahasa ilmiah. Ada bilangan 5 tahun sama 32. Ada di sini nih 5 tahun konteksnya, lalu 32, oke di sini. Di 32. Nah, menurut teman-teman dari konteks kalimat ini, yang paling tepat untuk penulisan angka bilangan 5 tahun dan 32, itu yang mana? Edi, 5 tahun, 30. Ada yang jawab D nih. D yang ini ya, 5 tahun sama 32 pakai angka semua. Oke. Menurut teman-teman yang lain, jawabannya yang mana? D juga. Yang mana? Yo, kan di awal udah ada aturan penulisan bilangan. Oke. Ini nih aturannya ada di sini. Bilangan 1 sampai 10 tulisnya pakai huruf. Ya, betul. Jadi jawabannya itu yang C. Karena ini di bawah angka 10 berarti ditulisnya pakai huruf. Lalu 32 karena lebih dari 10 tulisnya pakai angka. Jadi jawabannya itu yang C ya, yang tepat. Oke, lanjut. Soal nomor 3. Penulisan bilangan yang paling tepat dan tidak menimbulkan ambiguitas. Ada bilangan 4,8%. Nih. Lalu bilangan 8. 8 sampel. Bentar, mana ini 8 sampel? Oh ini, 8 sampel. Oke, dari konteks kalimat ini menurut teman-teman penulisan bilangan yang tepat kayak gimana? Nih, 4,8% sama 8 sampel. 4,8% sama 8 sampel. Ayo penulisan persen yang benar gimana? Dipakai tanda gini atau dijabarin kayak gini nih, persen? Hmm? Oh. Hmm. Ih, oke betul. C ya jawabannya pada tahu berarti. Jadi penulisan persen kalau di dalam teks itu bukan pakai eh, tanda baca persen kayak gini ya teman-teman, tapi tetap pakai huruf kayak gini. Lalu 8 sampel tetap ditulis pakai huruf karena dia masih di bawah angka 10. Oke, betul. Lanjut soal nomor 4. Pertanyaannya, penulisan bilangan yang paling sesuai dalam laporan ilmiah. Ada angka 72. Tar. Oke, di sini. Bilangan 72 sama 119 rumah tangga. Oke, kalau bilangan ini dalam konteks kalimat yang ini, menurut teman-teman, penulisannya kayak gimana?
Nomor 4. 72 rumah tangga sama 119 rumah tangga. Berarti konteksnya sama ya, sama-sama rumah tangga. Harusnya ditulisnya sama. Kalau pakai huruf huruf aja, kalau pakai angka angka aja. Tapi kalau menurut aturan pakai angka atau huruf. Oke, yang D tuh pakai angka ya, karena dia di atas bilangan 10. Oke, lanjut. Soal yang kelima, penulisan bilangan yang paling efektif secara konseptual dan kebahasaan. Ada angka 9 indikator, kayak di sini ya, 9 indikator sama 21. Nah, kalau penulisan 9 dan 21 di kalimat ini, udah benar belum teman-teman? Atau harus diubah? Kalau diubah, yang paling tepat yang mana? Yang A, B, C, D, atau E? Penulisan 9 indikator sama 21 menjadi 21 set. Yang mana nih? Wah, udah. Ini harusnya mirip sama soal-soal sebelumnya. Yang mana nih jawabannya? Ah, betul, yang C. Karena 9 itu masih di bawah angka 10, lalu 21 itu udah di atas 10. Kalau di bawah angka 10 ditulisnya pakai huruf, dan kalau di atas angka 10 ditulisnya pakai angka. Wah, oke. Wow, udah banyak yang join nih 22. Oke, jadi teman-teman yang baru join tadi kita belajar materi penulisan huruf bilangan ya. Dan ini udah selesai juga sih di segmen pertama atau materi pertama. Nah, ini ada aturan-aturannya tadi. Bilangan 1 sampai 10 itu tulis pakai huruf kecuali dia diikuti oleh satuan ukuran atau di dalam bentuk data tabel. Lalu bilangan di awal kalimat itu menggunakan huruf. Kalau bentuknya pecahan pakai angka. Lalu kalau ada penulisan waktu, tanggal, itu pakai angka dan harus konsisten. Gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, dari materi mengenai penulisan angka dan bilangan, ada yang mau ditanyain dulu nggak, teman-teman? Boleh on mic atau di kolom chat juga boleh. Oke, aman. Siap. Oke, oke, oke. Oke, kalau aman kita lanjut ya. Ini kayaknya kita bisa cepat selesai karena materinya cuma segini nih setiap segmen sedikit. Soalnya juga masih oke. Jadi kalau kita udah selesai lebih dulu, aku mau kita bahas beberapa paket soal. Nah, di sini. Aku punya beberapa contoh soal ya buat latihan. Oke. Nah, untuk materi yang kedua, kita akan belajar mengenai cara menentukan kalimat inti atau kalimat utama. Kalimat inti adalah kalimat utama yang mengandung gagasan pokok, lalu dapat berdiri sendiri, dan dia juga nggak tergantung sama kata keterangan. Ciri-cirinya yang pertama, strukturnya itu lengkap. Nah, ini seperti ciri kalimat pada umumnya, teman-teman. Kalimat itu kan bisa dikatakan sebuah kalimat ketika dia mempunyai
struktur, subjek, sama predikat. Lalu, ciri kalimat juga tidak diawali konjungsi intrakalimat. Ya, gimana? Karena intrakalimat itu konjungsi yang letaknya di tengah-tengah ya, bukan di awal. Jadi nggak mungkin diawali oleh konjungsi ini. Lalu kalimat inti juga biasanya paling umum jika dibandingkan dengan kalimat-kalimat lain. Dan ketika dihapus, paragrafnya itu akan kehilangan makna utama. Oke. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Pertanyaannya, kalimat inti paragraf tersebut. Oke, kayaknya ini butuh agak waktu. Coba teman-teman baca ya. Soal pertama. Terus jawab pertanyaan ini. Kalimat inti dari paragraf tersebut itu yang mana? Yang A, B, C, D, atau E? Sebenarnya ini hmm, masih gampang karena teksnya masih singkat ya. Hmm. Oke, jawabannya yang C. Ya betul, yang C. Ada di kalimat pertama di sini nih, di kalimat pertama. Karena emang biasanya kalimat utama atau kalimat pokok itu ada pa- di kalimat pertama, paragraf pertama itu biasanya. Oke, lanjut soal nomor 2. Oke, masih sama kayak yang tadi, pertanyaannya kalimat inti pada paragraf ini. Nah, yang mana? Nomor 2. Perkembangan ekonomi digital mendorong transformasi besar dalam dunia kerja. Terus kalimat selanjutnya dia menjelaskan kalimat pertama. Berarti kalimat ya, jadi kalimat intinya itu ada di kalimat pertama. Di jawabannya yang C lagi kayak tadi. C. Ekonomi digital mendorong transformasi dunia kerja. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Masih sama, teman-teman. Kalimat inti paragraf tersebut adalah, oke, masih sama. Cari kalimat inti di paragraf soal nomor 3. Literasi sains menjadi fondasi penting dalam pengambilan keputusan publik berbasis bukti. Masyarakat dengan literasi sains yang rendah cenderung lebih mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak terverifikasi. Oke, hmm, jawaban yang mana nih untuk soal nomor 3? Ini masih sama, teman-teman. Dia kalimat intinya ada di kalimat pertama. Berarti jawabannya yang, oh ya betul, yang A. Betul, betul. Yang A. Literasi sains berpengaruh terhadap kebijakan publik. Ini soalnya kurang bervariasi ya, ada di kalimat pertama semua. Oke, lanjut. Nah, ke double nih kayaknya. Sama ini. Kayak ini sama. Ini kayaknya ke duplikat. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Sama lagi pertanyaannya, kalimat inti paragraf di atas adalah, nah, coba baca di soal nomor 4. Urbanisasi yang tidak terkendali menyebabkan tekanan besar terhadap infrastruktur perkotaan. Kepada penduduk meningkatkan kebutuhan akan perumahan, transportasi, dan layanan publik. Kota dalam hal tersebut seringkali sering muncul. Oke. Hmm.
Yang mana nih? Yang jadi inti kalimat dari paragraf di soal nomor 4. Ini, ini masih sama ya di kalimat pertama. Urbanisasi yang tidak terkendali menyebabkan tekanan besar terhadap infrastruktur perkotaan. Lalu kalimat sesudah-sesudahnya itu menjelaskan kalimat intinya. Jadi jawabannya itu ya yang C. Oke, kita lanjut ke contoh soal terakhir dari kalimat inti. Pertanyaannya masih sama. Kalimat inti dari paragraf soal nomor 5 dari dari paragraf ini. Oke, yang mana teman-teman jawabannya? Penelitian multidisipliner semakin dibutuhkan untuk menjawab persoalan kompleks abad ke-21. Masalah lingkungan, kesehatan, dan teknologi tidak lagi dapat diselesaikan melalui pendekatan satu disiplin ilmu. Hmm, ini jawabannya yang D, ya, masih di kalimat pertama ya. Kalimat pertama kan kita bahas penelitian multidisipliner itu dibutuhkan untuk menjawab persoalan kompleks. Lalu kalimat berikutnya itu permasalahan-permasalahan yang terjadinya nih, permasalahan kompleksnya, permasalahan lingkungan, kesehatan, teknologi, dan lain-lain. Jadi jawabannya yang D. Oke, udah selesai ternyata. Kita masuk ke segmen 3. Sebelum masuk ke segmen ketiga, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari materi mengenai inti kalimat? Aman, oke. Oke, oke. Hmm, wow, kita udah masuk ke yang ketiga. Habis itu keempat, terus kelima. Cepet juga ya selesainya. Oke, segmen ketiga itu melengkapi paragraf atau kalimat. Nah, melengkapi paragraf berarti memilih kalimat yang koheren secara logika, padu secara gramatikal, dan selaras secara makna. Dan yang tahu nggak maksud dari ini apa? Koheren secara logika. Koheren secara logika berarti dia tuh masuk akal. Kalimat yang dipilih itu harus nyambung secara logis dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Lalu, padu secara gramatikal. Artinya, struktur kalimatnya itu udah efektif dan udah eh, cocok secara tata bahasa, udah bener. Ya. Dan yang terakhir, selaras secara makna. Berarti kalimatnya itu udah masuk atau udah mendukung ke topik dari paragraf. Jadi maknanya itu masih sama dan masih selaras, masih nyambung sama paragraf atau teks tersebut. Oke, aspek yang dinilai itu ada hubungan sebab akibat, kesesuaian rujukan kata seperti rujukan ini, itu, tersebut, hal tersebut, lalu kesinambungan ide dan konsistensi sudut pandang. Nah, jebakannya biasanya kalimatnya itu udah benar secara tata bahasa. Nah, benar secara tata bahasa berarti ini ya masuknya padu secara gramatikal, tapi tidak nyambung idenya. Berarti nggak koheren ya secara logika. Tuh. Jadi walaupun udah benar secara tata bahasa, dilihat juga dia masih nyambung atau enggak. Lalu penggunaan kata rujukan tanpa ini nih antensi.
Ini tuh artinya dia pakai kata rujukan, padahal di kalimat sebelumnya itu nggak ada yang dirujuk. Gitu. Dan yang terakhir ada lompatan logika antar kalimat. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Hmm, oke. Ini ada paragraf ya. Transisi energi menuju sumber terbarukan kerap dipandang sebagai solusi utama krisis iklim global. Energi surya, angin, dan biomasa dinilai mampu menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil, namun implementasi kebijakan transisi energi di negara berkembang menghadapi tantangan struktural, mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga ketimpangan akses teknologi. Selain itu, ketergantungan ekonomi pada sektor energi konvensional masih sulit dilepaskan dalam waktu singkat. Oleh sebab itu, titik, titik, titik. Nah, setelah tadi udah aku bacain paragraf soal nomor satu, lalu menurut teman-teman, kalimat berikutnya yang cocok untuk melengkapi paragraf ini itu yang mana? Diawali dengan kata oleh sebab itu. Oleh sebab itu, titik, titik, titik. Mana jawabannya? Oleh sebab itu. Oleh sebab itu, hmm, oke. Oh, oke, pada B. Oleh sebab itu, pengembangan energi terbarukan harus disertai strategi transisi yang adil dan bertahap. Tuh, jawabannya itu yang B. Tuh. Lanjut ke soal nomor 2. Perkembangan kecerdasan buatan telah mengubah cara manusia memproses dan menganalisis informasi. Algoritma pembelajaran mesin mampu mengolah data dalam skala besar dengan kecepatan tinggi. Meskipun demikian, keputusan yang dihasilkan sistem tersebut sangat bergantung pada kualitas data dan kerangka nilai yang digunakan dalam perancangannya. Tanpa pengawasan yang memadai, teknologi ini berpotensi mereproduksi bias sosial yang sudah ada. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, nah, titik, titik, titik. Setelah paragraf ini ada kalimat setelahnya. Kalimat setelahnya diawali dengan kalimat dengan mempertimbangkan hal tersebut, titik, titik, titik. Nah, yang paling cocok, yang paling koheren secara logika, gramatikal, dan selaras secara makna itu yang mana? Dengan mempertimbangkan hal tersebut, oke, B ya. Penggunaan kecerdasan buatan perlu diiringi kerangka etika dan regulasi yang jelas. Jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut. Yang soal nomor 3. Produksi pangan global dituntut untuk terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dunia. Intensifikasi pertanian melalui penggunaan pupuk kimia dan pestisida sintesis selama ini menjadi strategi utama untuk meningkatkan hasil panen. Kan tetapi, praktik tersebut menimbulkan dampak ekologis jangka panjang, seperti degradasi tanah dan pencemaran air. Kondisi ini menunjukkan adanya konflik antara kebutuhan produksi dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks tersebut, titik, titik, titik. Nah, dalam konteks tersebut, ya Allah, bentar. Jawabannya yang mana, teman-teman? Dalam konteks tersebut, titik, titik, titik. Yang paling cocok untuk melengkapi. Oke, masih jawabannya masih B ya. Masih sama kayak tadi B. 1, 2, 3 B. Dalam konteks tersebut, pendekatan pertanian berkelanjutan menjadi alternatif yang perlu dikembangkan. Oke, lanjut. Soal yang keempat. Partisipasi publik sering dianggap sebagai elemen penting dalam proses perumusan kebijakan. Keterlibatan masyarakat diyakini dapat meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas keputusan pemerintah. Namun, dalam praktiknya, partisipasi yang bersifat simbolik justru berpotensi mengaburkan proses pengambilan keputusan yang substantif. Sehubungan dengan itu, titik, titik, titik. Nah,
Jawabannya mana? Untuk melengkapi paragraf yang keempat dengan kalimat awalnya sehubungan dengan itu. Uh, mulai rame nih kalau chatnya. Hmm. Oh, karena yang join udah 27 orang. Oke. Nah, benar yang empat jawabannya yang C ya. Sehubungan dengan itu, mekanisme partisipasi perlu dirancang agar bermakna dan berpengaruh nyata. Oke, lanjut. Soal yang terakhir di materi tadi, melengkapi paragraf. Ini teksnya. Penelitian ilmiah menuntut objektivitas dan ketelitian metodologis. Standar ini bertujuan meminimalkan pengaruh subjektivitas peneliti dalam menghasilkan temuan yang dapat diuji ulang. Namun, dalam studi sosial dan humaniora, posisi peneliti kerap tidak sepenuhnya netral karena keterlibatan nilai dan konteks budaya. Dengan demikian, titik, titik, titik. Nah, jawabannya yang mana untuk melengkapi paragraf soal nomor 5? Yang mana? Oke, oke. Aduh, suka nih aku kolom chatnya rame. Hmm. Oke, betul. Yang C. Dengan demikian, refleksivitas peneliti menjadi aspek penting dalam menjaga integrasi ilmiah. Oke, materi mengenai mengenai melengkapi paragraf atau kalimat udah selesai. Dari teman-teman, ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita lanjut ke materi yang keempat. Boleh on mic, boleh juga di kolom chat, bebas. Oh, oke, lanjut. Hmm, Ini kayaknya kita selesai cepet banget ya. Masih 10.22 dan kita udah masuk ke yang keempat. Habis itu yang kelima, terus selesai deh. Nggak apa. Kalau udah selesai kita nge-solve aja. Oke, untuk materi yang keempat itu mengenai menggabungkan kalimat. Kan kalau yang materi tiga tadi melengkapi paragraf, kalau ini kita menggabungkan kalimat sebelum sama sesudahnya. Oke. Biasanya kalau untuk menghubungkan kalimat atau menggabungkan kalimat, kita pasti pakai konjungsi. Benar kan? Konjungsi. Jangan lupa fungsi konjungsi itu untuk menghubungkan atau untuk menggabungkan kalimat. Nah, menggabungkan kalimat itu punya fungsi yang pertama untuk menghindari repetisi atau pengulangan kata atau pemborosan kata juga. Lalu untuk menciptakan kalimat yang efektif. Karena kalau kalimatnya itu boros dan terjadi repetisi, maka disebut kalimat yang tidak efektif. Dan menjaga makna tetap utuh pastinya. Nah, ada prinsip penggabungan kalimat. Yang pertama, kita harus menggunakan konjungsi yang sesuai dengan relasi atau yang sesuai dengan hubungan kalimat tersebut. Yang pertama, ketika kita menggunakan konjungsi sebab akibat, biasanya itu menggunakan konjungsi karena atau sehingga. Lalu ketika kita menemukan kalimat pertentangan, biasanya dihubungkan dengan konjungsi namun atau tetapi, apalagi namun tetapi melainkan dan sebagainya. Lalu ketika kita menemukan kalimat yang isinya itu berupa penambahan, maka menggunakan konjungsi dan serta selain itu dan lain-lain sebagainya. Dan begitu juga konjungsi-konjungsi lainnya, pokoknya harus disesuaikan hubungannya. Selain itu, prinsip penggabungan juga harus menghindari subjek ganda yang tidak perlu dan
Jangan sampai mengubah fokus informasi. Informasi utamanya tetap harus sama. Jadi maknanya itu nggak boleh keubah pas kita gabungkan. Nah, biasanya kesalahan fatalnya itu menggabungkan kalimat yang maknanya itu jadi keliru. Jadi kalimatnya ambigu dan informasi utamanya itu akan hilang ketika teman-teman menggabungkan kalimat dengan relasi yang kurang tepat. Oke, itu untuk materi mengenai menggabungkan kalimat. Jadi, kalau menggabungkan kalimat itu berkaitan erat sama konjungsi. Oke, ini untuk contoh soal yang pertama. Pertanyaannya, kalimat penyempurnaan paling tepat untuk menutup teks tersebut. Oke, berarti ada di akhir ya, karena untuk menutup teks tersebut. Hmm. Yang mana teman-teman jawabannya? Bisa dibaca dulu teksnya kalau masih bingung jawabannya. Baca dulu teksnya, terus kita analisis jawaban yang paling tepat itu yang A, B, C, D, atau E. Yang mana jawaban dari segmen yang keempat? Kalimat penyempurnaan paling tepat untuk menutup teks tersebut. Hmm, masih pada ini, masih pada analisis. Udah ketemu jawabannya? Jawaban contoh soal nomor satu. Transformasi sistem energi global menuntut perubahan besar dalam kebijakan, teknologi, dan perilaku masyarakat. Banyak negara telah menetapkan target ambisius pengurangan emisi karbon dalam beberapa dekade ke depan. Namun, realisasi target tersebut tidak selalu berjalan sesuai rencana karena keterbatasan pendanaan, kesiapan infrastruktur, dan resistensi sosial. Dengan ini menunjukkan bahwa transisi energi bukan semata persoalan teknis. Oke. Hmm, ya udah itu jawabannya. Oke, betul. Yang C ya jawabannya. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan transisi energi memerlukan pendekatan komprehensif yang melampaui aspek teknis semata. Oke, next soal nomor 2. Nah, kalau tadi sebenarnya ini tuh lebih ke melengkapi paragraf si materi sebelumnya ini kayaknya kurang tepat. Nah, ini baru kita masuk ke materi menggabungkan kalimat yang nomor 2. Kalimat gabungan paling logis untuk merangkum gagasan tersebut. Jadi ini ada gagasan yang pertama, lalu di sini ada gagasan yang kedua. Nah, coba teman-teman gabungin gagasan ini, yang mana yang paling logis untuk merangkum semua makna dari gagasan yang pertama dan gagasan yang kedua. Memanfaatkan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan publik makin meluas. Udah ketemu jawabannya. Di sini di gagasan pertama itu ada pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan publik. Lalu gagasan yang kedua itu ada konjungsi meskipun demikian. Meskipun demikian.
Coba diingat-ingat kira-kira meskipun demikian itu bisa diganti konjungsi apa yang sesuai. Meskipun demikian itu pertentangan ya teman-teman. Pertentangan. Jadi teman-teman bisa cari konjungsi yang pertentangan juga. Ya, yang C. Tetapi, pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan publik menawarkan efisiensi. Tetapi menuntut pengawasan yang untuk mencegah bias dan ketidakadilan. Oke, lanjut. Contoh soal nomor 3. Oh, ini kalimat penyempurnaan paling presisi. Peningkatan produktivitas pertanian menjadi prioritas dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Berbagai inovasi teknologi diterapkan untuk meningkatkan hasil panen dan efisiensi produksi. Di sisi lain, penerapan teknologi yang tidak disertai pengelolaan lingkungan yang baik berpotensi mempercepat degradasi lahan dan menurunkan keberlanjutan ekosistem pertanian. Kalimat penyempurnaan paling paling presisi. Ini sama. Oke. Oke, berarti ini kayak melengkapi ya untuk menyempurnakan kalimat dari soal nomor 3. Coba nih yang mana? Betul yang C ya. Yang C, C, C. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya keseimbangan antara peningkatan produktivitas dan keberlanjutan lingkungan. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini mirip soal nomor 2 tadi. Menggabungkan gagasan yang pertama dan yang kedua. Nah, lagi-lagi di sini ada kata namun. Oh, oke. Kalimat gabungan paling tepat untuk menutup teks tersebut. Oh, berarti bukan gabung ini sama ini ya, tapi untuk menutup teks di kalimat setelahnya. Yang mana teman-teman yang paling tepat? Oke, betul. Lagi-lagi jawaban itu masih yang C ya. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan dimanfaatkan secara merata. Oke, lanjut ke contoh soal terakhir dari menggabungkan kalimat. Ini teksnya. Coba teman-teman baca. Terus kira-kira kalimat penyempurnaan yang paling tepat itu yang mana? Penelitian ilmiah menuntut objektivitas dalam pengumpulan dan analisis data. Namun dalam praktiknya, latar belakang peneliti dapat memengaruhi cara pandang dan interpretasi terhadap data yang diperoleh. Sadaran akan potensi bias ini menjadi penting agar hasil penelitian tetap dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Kalimat penyempurnaan yang paling akademik, yang mana? Oleh karena itu, dengan demikian hal ini menegaskan akibatnya penelitian dengan kata lain. Oke. Hmm, Masih yang C juga. Hal ini menegaskan perlunya refleksivitas peneliti untuk minimalkan bias dalam proses penelitian. Oke. Oke, udah selesai ternyata mengenai materi menggabungkan kalimat. Aduh, mana kelewat.
Oke, sebelum kita lanjut ke segmen 5 dari teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait segmen 4 ini? Boleh, Ani, boleh juga nanya di kolom chat. Oke, bedanya namun sama tetapi pas apa, Kak? Hmm, namun sama tetapi itu sama-sama konjungsi pertentangan. Dia tuh sama-sama artinya pertentangan. Bedanya kalau namun itu konjungsi antar kalimat, letaknya di awal kalimat. Kalau tetapi itu konjungsi intra-kalimat, letaknya itu ada di tengah-tengah kalimat. Itu bedanya. Aman nggak? Oke. Ada lagi, teman-teman? Oh, sekalian review dikit. Ada yang masih ingat kan? Konjungsi itu kan ada yang konjungsi ordinatif, subordinatif, sama korelatif yang pertemuan kemarin. Dan kalau berdasarkan tata letaknya juga dibagi jadi konjungsi intrakalimat dan antar kalimat. Kalau antar kalimat letaknya ada di awal kalimat. Oke, ada di awal banget nih. Contohnya, oleh karena itu. Meskipun demikian, terus namun dan lain-lain. Sedangkan kalau konjungsi kalimat, kotaknya itu ada di tengah-tengah kalimat. Oke. Contohnya ada kata tetapi, melainkan, sehingga, karena, dan, atau, apa lagi? Dan lain sebagainya gitu, masih banyak. Itu. Ya teman-teman yang lain aman nggak? Atau ada yang mau ditanyain lagi? Oke, aman. Tadi tryoutnya gimana? Gampang nggak? Atau susah-susah tryoutnya? Kalau KBM tadi tryoutnya gampang nggak? Masuk tes KBM. Oh gampang. Oke. Kalau yang lain, menurut yang lain, tadi KBM gampang nggak? Kayaknya paling gampang ya emang subtes ini. Hmm. SPK. Oke, kita masuk ke materi yang kelima. Yaitu terakhir banget ini materi, di materi KBM ini udah materi yang terakhir dari keseluruhan materi. Bukan di materi ini aja, tapi dari keseluruhan. Oke, jadi menyempurnakan kalimat berarti memperbaiki keefektifan kalimat. Nah, ingat kan, kalimat yang efektif itu harus betul struktur kalimatnya. Harus ada subjek sama predikatnya. Terus nggak ada pemborosan kata. Tanda bacanya juga harus benar dan lain-lain. Lalu untuk memperbaiki kejelasan makna juga, karena biasanya kalau kalimatnya nggak disempurnakan, maknanya itu masih ambigu atau masih bermakna ganda gitu. Dan untuk memperbaiki struktur kalimatnya juga. Oke. Ada beberapa indikator kalimat yang tidak efektif. Kalimat tidak efektif itu jika dia terjadi pemborosan kata, subjeknya tidak jelas, ya seperti biasa ya. Kalau kalimat itu kan minimal harus ada subjek sama predikat. Jadi kalau subjeknya nggak jelas ya berarti kalimatnya nggak efektif. Lalu pengulangan makna, nah ini mirip-mirip sama pemborosan kata.
dan hubungan logikanya hilang gitu. Nah, ada prinsip penyempurnaan kalimat. Biasanya satu kalimat itu ada satu gagasan utama. Terus pilih diksi yang tepat, terus hilangkan unsur yang mubazir, teman-teman. Dan pastikan kayak biasa nih, SP-nya itu jelas. Karena lagi-lagi kalimat itu pasti nggak lepas dari subjek sama predikat. Oke, ini materi mengenai penyempurnaan kalimat. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Karena dari tadi udah aku terus nih yang baca, ada yang mau bantu bacain teks ini. Karena pertanyaannya itu simpulan. Oke, jadi aku mau ada yang membacakan teks soal nomor satu. Ada yang mau bacain nggak dari teman-teman? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada nih kayaknya. Hmm, ada nggak bacain? Oh, ada. Boleh Nisa Siti Anggreni. Dipanggilnya siapa? Nisa. Iya Kak, Nisa. Oke, Nisa. Boleh dibacain teksnya. Kalau mau langsung dijawab juga boleh. Oke, kalau bisa aku langsung jawab, kalau enggak minta waktu lagi. Oke, kalau enggak kita jawab bareng-bareng. Iya. Perubahan iklim telah memengaruhi pola produksi pangan di berbagai wilayah. Peningkatan suhu dan ketidakpastian curah hujan menyebabkan hasil pertanian menurun, terutama di daerah yang bergantung pada sistem pertanian tradisional. Berbagai inovasi teknologi pertanian mulai dikembangkan untuk mengatasi dampak tersebut. Namun, penerapan teknologi ini masih menghadapi kendala akses, biaya, dan kesiapan sumber daya manusia di tingkat lokal. Simpulan paling tepat dari teks tersebut adalah A. Teknologi pertanian sepenuhnya mampu mengatasi masalah perubahan iklim. B. Penurunan produksi pangan hanya disebabkan oleh perubahan iklim. C. Upaya adaptasi pertanian terhadap perubahan iklim memerlukan dukungan teknologi sekaligus penguatan kapasitas lokal. D. Sistem pertanian tradisional tidak lagi relevan digunakan. E. Kendala biaya merupakan faktor utama kegagalan inovasi pertanian. Kalau menurut aku, jawabannya Yang yang mana? C deh, Kak. Oke, menurut Nisa yang C. Teman-teman gimana? Setuju nggak? Atau ada yang punya jawaban lain? Oke, setuju nggak sama Nisa? Oke, setuju katanya Nis. Oke, setuju semua. Makasih Nisa udah bacain dan udah jawab soal yang pertama. Mantap. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini ada lagi yang mau coba bantu bacain. Ada. Nggak jawab juga nggak apa-apa kok. Nanti jawabannya bisa didiskusiin. Sedikit ini teksnya. Ayo, yang mana? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Ada nggak? Ada nggak? Kalau nggak ada, aku yang nunjuk. Oh, ada. Oke. Boleh-boleh. Ini Anauran Nisa dulu ya. Nanti Dwi Huda selanjutnya. Yang dipanggil siapa nih? Anissa ya? Naura, Kak. Oh, Aura. Naura. Oh, Naura. Oke, Naura. Bisa bacain dulu teks ini. Soal jika desain untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan. Berbagai platform daring dikembangkan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan administrasi dan informasi. Namun, kesenjangan literasi digital dan keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah menyebabkan tidak semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut secara optimal. Hubungan antar gagasan dalam teks tersebut adalah A. Pernyataan umum, contoh khusus. B. Masalah
masalah akibat, C. Tujuan kendala, D. Sebab solusi, E. Perbandingan penegasan. Oke, gimana Naura? Mau jawab atau mau teman-teman dibantu teman-teman? Mau dibantu aja. Oke, makasih ya Naura udah bacain. Nah, teman-teman yang lain, jawabannya yang mana nih yang nomor 2? Oke, ada beberapa jawab C, sisanya apa? Kita ada 31 orang. Sisanya jawabnya apa? C juga. Hmm. Oke, C katanya. Bener ya, jawabannya C. Kalau teman-teman lihat di teksnya, itu kan kita ini ngebahas tujuan ya, jelas nih. Digitalisasi layanan publik bertujuan meningkatkan efisiensi. Jelas banget di sini kita ngomongin tujuan. Dan di gagasan selanjutnya ada kata atau konjungsi namun. Berarti ada pertentangan di sini. Artinya ada kendala. Berarti jawabannya itu yang C. Betul. Lanjut ke soal nomor 3. Hmm, tadi ada yang mau ini nggak sih? Dwi Huda ya, jadi nggak? Oke, boleh-boleh. Peningkatan konsumsi energi nasional terus berlangsung seiring pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Kondisi ini mendorong eksploitasi sumber daya energi fosil secara masif. Di sisi lain, ketergantungan berlebihan pada energi fosil berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca dan kerusakan lingkungan. Situasi ini memicu kebutuhan akan transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan. Simpulan implisit paling akurat adalah Oke, simpulan implisit paling akurat gimana? Dwi udah mau jawab atau bareng sama teman-teman? dibantu sama teman-teman aja. Oke, makasih ya udah bacain. Oke, teman-teman yang lain jawabannya apa Sama-sama. nih? Oke, untuk soal nomor 3. Oke, pada C semua ya. Oke, betul. Jawaban itu yang C. Simpulan implisit yang paling akurat. Ini jelas ya kalau simpulan. Intinya dicari yang menyimpulkan dari teks soal nomor 3. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Ada lagi dari teman-teman yang mau coba baca? Ada? Kalau bisa cowok dong, tadi udah cewek 3 orang. Hmm, mana nih yang cowoknya? Cuma baca doang kok. Mm, 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 mm. Nggak ada. Ayo guys. Ayo, ayo. Biar selesai nih. Kalau udah selesai kita lanjut ke Latsol. Latsol, Latsol. Aduh nggak ada ya udah aku ini ya. Aku pilih. eh Siapa ya? Hmm, eh, ini dia yang tadi nanya boleh Ahmad Sultan. Tes, Oke. kedengeran nggak Kak? Kedengeran. Dipanggilnya siapa? Ahmad atau Sultan? Dipanggilnya Sultan. Oke, bisa bacain soal nomor 4. Mau langsung jawab atau nanti sama teman-teman? Dibantu aja sama yang lain. Oke, oke. Soal nomor 4. Penelitian ilmiah menuntut validitas dan reliabilitas data agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penggunaan metode yang tepat menjadi aspek penting dalam proses penelitian.
Meskipun demikian, keterbatasan sumber daya dan waktu sering memaksa peneliti melakukan kompromi metodologis. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas temuan penelitian. Hubungan antar paragraf dalam teks tersebut adalah Oke, hubungan antar paragraf ya dalam teks tersebut itu yang mana? Oke, makasih tadi Sultan udah bacain. Jadi teman-teman jawaban soal nomor 4 yang mana? Hubungan. Berarti ini mirip sama soal nomor 2 tadi ya. Hubungan antar paragraf. Oke. Ini tuh masuknya kemana dan ini itu apa? Hubungan antar paragraf dalam teks tersebut. Hmm, Sebenarnya teman-teman coba lihat di konjungsinya. Meskipun demikian berarti masuknya kemana? Oke, jawabannya ya betul. Yang D. Karena ada kata meskipun demikian. Jadi bisa cari cepatnya kayak gitu ya. Meskipun demikian. Terus tadi kan ada namun juga. Namun sama meskipun demikian itu fungsinya sama ya. Dia sama-sama konjungsi pertentangan. Bareng juga sama tetapi, melainkan. Oke. Lanjut ke soal terakhir. Oke, terakhir banget. Ada yang mau? Terakhir banget nih. Oke, Arzeti. Dipanggilnya siapa? Dipanggilnya Zeti aja, Kak. Oke, Zeti. Ini ya. Oke, Kak. Pendidikan karakter dipandang sebagai fondasi penting dalam bentuk generasi yang berintegritas. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati diharapkan tertanam melalui proses pendidikan formal. Namun, implementasi pendidikan karakter seringkali terhambat oleh kurikulum yang padat dan fokus berlebihan pada capaian akademik. Akibatnya, penguatan nilai-nilai karakter belum berjalan optimal. Simpulan paling logis dari teks tersebut adalah A. Pendidikan formal tidak berperan dalam pembentukan karakter. B. Kurikulum akademik harus dihapuskan untuk memperkuat karakter. C. Pendidikan karakter memerlukan keseimbangan antara penguatan nilai dan tuntunan akademik. D. Nilai karakter hanya dapat dibentuk di luar sekolah. E. Fokus akademik sepenuhnya menghambat pendidikan karakter. Seperti teman-teman yang jawab, jawabannya yang C. Oke, Zeti. Makasih udah bacain. Nah, jawabannya yang mana, teman-teman? Oh, udah rame nih kolom chatnya. Pada jawab C. Pendidikan. Oke, ini mirip soal nomor 1 sama 3 ya. Simpulan. Jawabannya yang benar itu yang ya betul, yang C ya teman-teman. Pendidikan karakter memerlukan keseimbangan antara penguatan nilai dan tuntutan akademik. Oke, selesai sudah pembelajaran materi kedua KBM kita pada hari ini. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu terkait materi yang terakhir nih, menyempurnakan kalimat, atau bisa juga dari materi-materi awal yang tadi udah kita pelajari. Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Boleh on mic, boleh juga di kolom chat kayak tadi. Ada yang nanya kolom chat juga nggak apa-apa. Oke, nggak ada ya ini. Udah aman? Aman semua? Aman? Oke, sudah aman. Hmm. Yang lainnya aman nggak? Oke, kalau udah aman kita ini ya karena masih 10.54 masih lama sih, masih setengah jaman lagi. Jadi kita coba ngelatsol di sini. Bentar, bentar ya teman-teman. Hmm. Ini udah keubah belum layarnya?
Sudah, Kak. Oke. Nah, ini ada teks ya untuk jawab soal. Coba kita langsung masuk ke soalnya. Oke, langsung ke isian. Nah, pertanyaannya, pada paragraf satu teks di atas, kalimat yang bebas dari kesalahan penulisan. Artinya, cari kalimat yang udah betul semua dari paragraf ini. Di sini kan ada 4 kalimat. 1, 2, 3, 4. Nah, ada salah satu kalimat itu yang betul semua penulisannya. Tapi sebelum kita jawab soal itu, aku mau teman-teman jawab aja yang mana kira-kira kalimat yang udah pasti salah. Yang pasti bukan jawabannya. Kalimat berapa nih? Yang ini ya, ada kesalahan penulisan, entah tanda bacanya, huruf miringnya, huruf kapitalnya, atau lain-lain. Kayak satu, satu yang mana? Yang salahnya. Bener kalimat satu kok, udah bener, ada yang salah. Tapi salahnya di mana? Atau teman-teman yang lain, usaha Pertamina. Oke, kata Zeti, komanya kak sama satu juga. Oke, beda-beda nih. Ada yang jawab usaha Pertamina nggak harus pakai kapital. Ada yang jawab karena komanya. Ada lagi jawaban yang lain? Atau mungkin teman-teman jawabannya salah satu dari itu semua. Aku malah ngehnya karena gak ada konjungsi keterangan. Jadi kayak gak, oke, beda-beda nih. Oke, yang lain, yang lain. Maaf kalau salah, Kak. Aman. Bagus, malahan udah berani jawab. Masa, kayak ada yang karena kapital, ada yang karena koma, dan ada yang karena keterangan. Takut salah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita belajar di sini. Ya aku malah seneng ada yang jawab daripada gak ada yang jawab. Nanti aku ngomong sendiri. Komas lah Pertamina kalau nggak salah kata Puja. Ih, unik namanya. Puja Mas Sugi. Puja ya dipanggilnya. Tapi aku juga setuju yang koma juga. Aduh, oke. Udah ada beberapa jawaban. Nah, yang lain, yang lain. Berarti ada berapa jawaban nih? Koma, satu. Terus keterangan sama kapital. Oke, jadi kalau di nomor satu, eh koma, kalau tanda koma ya, kita klarifikasi dulu tanda koma. Tanda koma itu udah benar, teman-teman, kayak gini. Kalau teman-teman ingat keterangan A positif, tahu? Ada yang tahu keterangan A positif itu apa? Jadi, kalau keterangan A positif itu kata benda atau frasa yang disisipkan di antara tanda koma untuk menjelaskan atau untuk memberikan informasi tambahan, gitu. Ya, komanya digunakan untuk bisa mengapit keterangan tambahan. Betul. Ini tanda komanya itu mengapit keterangan tambahan berupa kata ini. Contoh lain misalkan ya, Presiden Republik Indonesia atau gini-gini. Insinyur Soekarno, koma, Presiden pertama Republik Indonesia, koma, mengumandangkan titik-titik-titik gitu. Nah, kata kata Presiden pertama Indonesia itu kan keterangan tambahan. Berarti dia tuh diapit tanda koma gitu, teman-teman. Misalkan ya di sini kita ganti Insinyur Soekarno, terus di sini kita ubah Presiden pertama Republik Indonesia.
Terus kasih tanda koma lagi di sini, baru keterangan lainnya, kata-kata lainnya gitu. Itu namanya keterangan apositif. Jadi tanda koma di sini sama di sini itu udah betul. Gitu, teman-teman. Jadi tanda koma salah ya, bukan karena tanda koma. Terus apa lagi nih? Eh, huruf, iya, terus huruf kapital. Oke. Ada yang masih ingat penggunaan huruf kapital itu apa aja? Banyak, iya sih banyak. Nggak bisa disebutin satu-satu. Nah, jadi karena Pertamina itu kan nama perusahaan. Kalau nama perusahaan itu tetap tetap pakai kapital ya awalnya. Udah nggak belum berarti? Ini kan nama perusahaan awalnya kapital. Berarti ini apa? Udah nggak belum yang salahnya? Berarti ini apa? Pelita air. Iya. Berarti pelita air harusnya kapital, teman-teman, karena dia juga merupakan perusahaan, salah satu anak usaha dari Pertamina. Jadi P-nya ini udah bener kapital, tapi A-nya itu harusnya kapital juga. Iya, harusnya pelita air. Oke, itu kesalahan kalimat yang pertama. Lanjut, antara 2, 3, 4 yang pasti salah yang mana? Oh, teman-teman bentar. Ada juga nih keterangan positif lagi. Ternyata ada contohnya di nomor 4 nih. Direktur Utama Pelita Air, Dendi Kurniawan, menyebutkan pada 2024 ini titik-titik-titik. Nah, Dendi Kurniawan ini merupakan keterangan tambahan. Makanya diapit oleh tanda koma. Nih, persis ya ini. Sama yang tadi aku contohin, sama ini, itu sama. Oke, jadi tanda koma di sini itu nggak berpengaruh. Maksudnya nggak salah, tapi udah benar. Oke, lanjut. Antara 2, 3, 4 yang mana yang udah pasti salah? Antara 2, 3, 4 yang udah pasti salah yang mana? Oke, kita berarti ini flashback ke ini ya, penulisan di dalam teks materinya. Ayo, 2, 3, 4. Berarti kan 2, 3, 4 satunya ada yang benar, duanya salah. Nah, teman-teman coba tebak yang salahnya dulu. Nggak apa, nggak apa kalau salah. Ketik aja. Mana? Belum ada yang nemu lagi? Yang pasti salah? Nggak harus yang benar kok, nyari yang salah dulu. Nggak apa teman-teman, salah juga. Yang kalimat dua, yang angka hati langsung dikasih tahu. Yang kalimat dua, yang angka harusnya pakai koma. Betul, langsung tepat ya. Nomor dua ini mengangkut 2,7 juta penumpang. Karena di sini kan kita dalam teks bahasa Indonesia harusnya pakainya tanda koma ya, bukan titik. Jadi nomor 2 juga udah pasti salah. Ada lagi nih dari Hilda, 4 harusnya andal. Betul kok, betul, betul. Jadi handal itu kata tidak baku. Yang baku itu andal, pakai A, nggak pakai H ya. Jadi yang salah itu satu, 2, sama 4. Berarti jawabannya itu yang betul nomor 3. Oke, mantap. Udah pada ini nih. Betul. Lanjut teman-teman ke soal nomor 2. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat 8. Kayak ada di sini. Ini ya yang dilengkapin. Kami tidak hanya fokus pada pertumbuhan, titik-titik-titik juga dapat peningkatan standar keselamatan, kenyamanan, dan ketepatan waktu. Nah, menurut teman-teman, konjungsi yang sesuai untuk melengkapi titik-titik di sini, itu yang mana? B, karena konjungsi korelatif, ada juga D. Hmm, oke. Ada yang B, ada yang D. Coba ingat-ingat lagi. S- eh,
karena ini emang sama fungsinya teman-teman, tetapi sama namun, tapi beda penempatan. Ada yang letaknya itu di awal kalimat, konjungsi antar kalimat, ada yang letaknya di tengah-tengah kalimat atau konjungsi intra-kalimat. Karena ini itu ada di tengah-tengah kalimat, maka teman-teman cari yang konjungsinya itu intra-kalimat. Oke, konjungsi intra-kalimat. Kalau namun, ya betul. Jadi jawabannya itu yang B, tetapi karena kalau namun itu antar kalimat, dia letaknya ada di awal. Walaupun dua-duanya itu sama fungsinya, yaitu untuk pertentangan. Gitu. Di nomor 2 itu yang B ya, bukan yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Nah, ada yang paham nggak soal kayak gini? Atau waktu tryout ada soal kayak gini nggak? Frasa terus mengoptimalkan itu berpola sama dengan frasa apa? Berarti kita harus cari pola dari terus mengoptimalkan. Terus itu kata keterangan, bener nggak? Terus itu kata keterangan kan? Dia kata keterangan. Lalu mengoptimalkan itu kata kerja ya, atau verba, kata kerja atau verba. Berarti teman-teman cari di antara A sampai E yang mana kata pertamanya itu berupa kata keterangan dan kata yang keduanya itu berupa kata kerja. Oke. D, betul. Kembali itu kan kata keterangan, terus menambah itu kata kerja. Iya, betul-betul. Oke. Kalau yang apa ya? Hmm, kalau yang A, teman-teman tahu nggak? Dia kata apa sama kata apa? Yang A, kata apa sama kata apa? Hmm, kata ada yang jawab verba sama verba. Yang lain verba sama noun. Oke, verba sama kata benda. Oke, ada lagi yang lain? Ada yang verba-verba, ada yang verba noun. Yang lain, yang lain, yang lain. Jadi optimalisasi itu, oh, yang beda-beda nih. Ada yang verba-verba, ada yang verba noun, ada yang noun sama noun. Oh, ada noun sama noun. Oke. Yang betul itu yang ya, yang jadi ini tuh noun sama noun ya, kata benda sama kata benda. Betul. Jadi dia NN polanya. Hmm. Lanjut, kalau yang B polanya apa? Yang B pengalaman terbaik. Pengalaman terbaik. Ada yang jawab NN juga. Ada lagi NN. Terbaik. Coba kira-kira apa tuh terbaik? Ya, betul. Noun adjektif. Atau kata sifat. Ya, noun adjektiva ya. Noun sama adjektiva. Jadi ini kata benda dan ini kata sifat. Terus yang C apa yang C? Polanya. Yang C polanya. Oh,
Kenyamanan sama pelanggan. Kira-kira dia masuknya ke kata apa? Oke, ada yang jawab NN. Betul, NN ya. Jadi dia noun sama noun, betul. Terus terakhir yang E. Yang E apa nih yang E? Yang E. Ya, betul. Sama ya. Ini kayaknya banyak noun sama noun semua di sini. Betul, ini kata benda sama kata benda. Oke, lanjut ke berikutnya. Oke, ini ada teks lagi, teman-teman. Dan soal nomor 4 itu mengenai pengimbuhan. Oke, jadi ini kita kayak review ya. Semua materi ada nih. Dalam teks di atas, manakah yang memuat pengimbuhan yang salah? Oke, em, coba aku persempit kali ya. Hmm, oke. Antara 1 sampai 3, coba teman-teman cek antara kalimat 1 sampai 3, yang mana yang ada pengimbuhannya itu salah. Ini berarti mengenai materi imbuhan. Coba cek di kalimat 1, 2, 3. Soalnya kalau semua kayaknya kebanyakan. Coba 1, 2, 3. Yang mana yang pengimbuhannya itu salah. Hmm. Di kalimat berapa? Belum ketemu pengimbuhan yang salah. 2 kata. Oke, 2. 2 di kata yang mana? Oke, betul-betul. Di kata ini ya, mempengaruhi. Harusnya apa penulisannya, teman-teman? Harusnya, ya harusnya memengaruhi ya. Jadi, karena ini kan udah diberi imbuhan Terus kata dasarnya ini kan pengaruh. Karena kata dasarnya pengaruh, berarti dia masuk ke KTSP. Jadi P-nya lebur. Ya, P-nya lulu atau lebur. Karena kata dasarnya pengaruh. Kenapa ini nggak lebur? Mempertahankan. Jadi mempertahankan gitu. Kenapa kalau yang ini lebur dan yang ini nggak lebur? Ini jawabnya. Karena kata dasarnya ya, teman-teman. Jadi kalau ada imbuhan terus diberi KTSP kan lebur, tapi teman-teman harus lihat dulu kata dasarnya. Ini kata dasarnya itu dari kata tahan, bukan pertahan. Per di sini masih masuk ke imbuhan, tapi kata dasarnya itu tahan. Jadi hasilnya itu jadi mempertahankan, bukan memertahankan. Sedangkan kalau ini kata dasarnya pengaruh, diawali oleh huruf P, makanya lebur. Sedangkan ini diawali oleh huruf T, makanya nggak lebur. Itu ya bedanya, memengaruhi dan mempertahankan. Oke, berarti nomor 4 jawabannya itu yang 2. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Manakah kalimat yang berpola sama dengan kalimat 3? Berarti kita harus cari tahu dulu kalimat 3 ini polanya apa. Ada yang tahu pola dari kalimat 3? N merupakan penyakit kompleks yang melibatkan komponen psikologikal, sosiologikal, dan fisiologikal. AN itu kan subjek, berarti S. Merupakan itu predikat, SP.
Terus selanjutnya apa tuh sisanya? SP apa? Oke, betul. S people ya. Karena ada kata merupakan di sini. Merupakan. Iya, karena ada kata merupakan. Ketika predikatnya itu berupa kata ini, mm, ketika predikatnya berupa verba copula, ini, merupakan, adalah, itu berupa verba copula. Jadi ketika predikatnya verba copula, maka kalimat selanjutnya itu pelengkap, teman-teman. Ini ada di materi pertama kali ya, mengenai struktur dan pola kalimat. Jadi nomor 3, S people. Teman-teman cari di antara A sampai E, yang mana yang pola kalimatnya juga S people. Ya, betul. C. Jelas ya, ini ada kata adalah. Ini mirip ya. Dia sama-sama verba copula. Sama-sama predikatnya itu predikat yang copula. Jadi selanjutnya itu pelengkap. C. Oke, C. Lanjut nomor 6. Kata gejala dalam kalimat 6. Nih, setelah ini sering kali disebut menjadi anoreksia yang berarti gejala medis kehilangan nafsu makan. Kira-kira kata gejala itu maknanya sama dengan kata apa? Berarti ini sinonim. Mm-mm. Sinonim dari kata gejala. Ya, betul. Tanda ya, gejala bersinonim dengan kata tanda. Oke, lanjut. Nih, nih. Soal nomor 7. Kalimat di atas yang memuat penulisan yang salah. Hmm. Ini kayak tadi soal nomor 1. Yang mana yang ada penulisannya itu salah. Oh enggak, kalau nomor 1 ditanyain yang benar, kalau nomor 7 ditanyain yang penulisannya salah. Coba dibaca lagi pelan-pelan. Kayaknya langsung ketemu sih harusnya ini. Kelihatan. Betul. Ya, karena dia nama desa dan nama desanya tuh diikuti oleh nama desanya. Jadi penulisannya harusnya Desa Jatirogo pakai kapital. Oh, yang kapital D-nya juga kapital ya teman-teman, bukan Jatirogonya aja. Karena desanya itu diikuti oleh nama. Kecuali nggak ada nama Jatirogonya, baru desanya nggak kapital. Jadi jawabannya itu di kalimat nomor 1. Lanjut nomor 8. Penulisan kata yang bercetak tebal pada kalimat 5. Nih kalimat 5 ya, volume. Seharusnya, oke, di garis bawahnya atau ditebalkan, diawali huruf kapital, ditulis dengan huruf miring, tidak perlu diperbaiki, atau di garis bawahi. Gimana nih, volume penulisannya gimana? Volume. Hmm, udah bener kok. Udah bener kan teman-teman? Ya, udah bener. D ya, tidak perlu diperbaiki. Oke, lanjut. Bentar-bentar. Aku mau ke nomor yang dulu, 13. Biar beda. Soalnya kita cari yang beda-beda. Dosen kami adalah seorang pria berkumis yang selalu memakai kacamata. Makna imbuhan ber pada kata berkumis sama dengan imbuhan ber pada kalimat yang mana? Nah, di A itu ada bersepeda, B itu bersedih, C bermain, D berbuah, dan E bermata. Nah, mana imbuhan ber yang maknanya itu sama? Berarti teman-teman, ya, berarti udah paham ya, jawabannya ya. Jadi kita harus cari yang maknanya itu sama. Kita bisa kasih atau bisa simpulkan dulu berkumis itu kira-kira maknanya apa? Memiliki kumis. Berarti kita cari yang maknanya juga memiliki. Berarti yang E ya, gadis bermata biru. Berarti gadisnya memiliki mata biru. Oke, lanjut. Kok gini?
Bentar. Oke, kalimat di nomor-nomor terakhir. Karena udah jam segini. Aku nggak kejar. Nah, coba nomor 18. Kalimat di bawah ini yang bukan merupakan kalimat efektif. Berarti cari yang kalimatnya nggak efektif di antara A sampai E. Yang mana? Yang bukan kalimat efektif. Ketemu nggak? Ketemu. Oke, katanya peneliti melakukan analisis uji untuk menemukan pola yang relevan. Yang mana yang buat dia kalimat nggak efektif. Baru satu orang yang jawab C. Yang lainnya C juga. Oke, ada yang jawab E. Ada yang C, ada yang E. Ada lagi. Baru dua orang. Udah ada dua jawaban. E, karena diawali dalam. Oke. E. Oke, betul ya. Jawabannya itu yang E. Dalam pertandingan hari ini membahas masalah pembagian hak asuh anak. Dan benar juga kata Zeti karena diawali kata dalam. Karena ketika dia diawali oleh kata dalam, lihat pola kalimatnya teman-teman. Dalam persidangan hari ini. Dalam persidangan hari ini. Berarti masuknya ke kata apa? Keterangan. Benar kan? Dia keterangan. Dalam persidangan hari ini masuk ke keterangan. Membahas predikat, ya kan? Predikat. Masalah objek. Nah, kalau teman-teman lihat polanya, KPO, nggak ada subjek. Bener nggak? Sedangkan kalimat itu minimal harus ada subjek sama predikat ketika dia ingin dikatakan sebagai kalimat. Harus ada S sama P. Tapi yang E itu nggak ada S-nya. Karena ada kata dalam di sini. Ketika kita hilangkan kata dalam, coba lihat, ketika kita hilangkan kata dalam, persidangan hari ini membahas masalah pembagian hak asuh anak. Persidangan hari ini masuknya masih keterangan atau udah subjek? Udah subjek kan di sini. Oke, gitu teman-teman. Jadi alasannya itu karena nggak ada subjeknya. Jadi dia pola kalimatnya itu KPO kalau ada kata dalam. Tapi ketika kata dalamnya kita hilangkan, baru ada S-nya. SPO. Gitu. Jadi jawabannya itu yang E. Oke, lanjut nomor 19. Coba dilihat. Nomor 19. Masuk ke kalimat fakta dan opini. Ini masuknya ke LBI nggak sih? Fakta sama opini. Nah, mana yang bukan opini? Berarti kita cari yang kalimatnya itu fakta. Ya, ini jawabannya adalah yang C ya. Ini masih oke. Ini yang C. Yang A itu ditandai dengan kata sangat menarik. Yang B itu ini eh membuat seseorang ini lebih cerdas. Yang D akan lebih bermanfaat dan yang E menjadi solusi efektif. Itu kata kunci dari opininya. Jadi jawaban itu yang C. Lanjut nomor 20. Kalimat di bawah ini yang menggunakan kata baku. Hmm. Yang mana teman-teman yang kalimatnya itu udah baku semua. Yang mana yang kalimatnya udah baku semua. Yang mana? A, K, tapi ragu. A berarti kata yang mana kalau A? Apotik, oke. Yang lain? Ini kan kita ditanya kata baku ya. Nah, kalau apotik itu baku atau nggak baku? Ya, ya tidak baku. Ini yang ditanya
Yang ditanya kata baku ya teman-teman, bukan kata tidak baku. Aduh. Ya, yang ditanya itu kata baku. Ini ini kan tidak baku, harusnya apotek. C, ini baku. Ini baku nggak? Iya, harusnya pakai G, nggak baku juga. Salah teman-teman, yang A salah, yang C salah. Cari lagi. D, ini baku. Ini baku. Ini baku nggak, Nazar? Ih, gimana ya? Kok salahmu? Yang baku itu, baku nggak, Nazar? Bener-bener. Sorry, sorry. Nazar baku, guys. Aku baru ingat. Iya, baku. Maaf, maaf. Aku nge-lag. Ya, baku. Jadi D jawabannya. Betul. Hehe. Aduh. Aku nge-lag nih. Betul. D. Alhamdulillah. Kalau yang B, yang salah yang mana yang B? Yang nggak baku yang B emang yang mana? Yang nggak bakunya yang B. Praktika, bukan praktek. Iya, ini ya. Eh, praktek bukan praktik. Malprakteknya yang salah, harusnya malah praktek. Kalau praktek sama praktik, emang yang mana yang baku? Praktek atau praktik? Praktik yang bakunya. Betul-betul. Jadi harusnya, oh, ini juga nggak baku guys, malpraktik. Harusnya malah praktik ya, ada A-nya. Malpraktik itu bentuk tidak baku. Jadi yang bakunya malah praktik. Gitu. Terus yang mana? Yang enggak, enggak, jawabannya udah D kok. Maksudnya ini yang yang nggak bakunya mana? Afdol, oke. Harusnya apa? Harusnya apa? Penulisan Afdol yang baku. Ya, Afdal. Yeay. Jadi jawabannya yang D ya. Nazar itu udah benar. Nazar. Ya, Nazar itu udah baku. Yang nggak baku itu bisa pakai D. Nadar. Terus Nazar itu nggak baku. Terus sisanya ini nggak baku ya. Apotik harusnya apotek. Malpraktek harusnya malapraktik. Deterjen harusnya ditulis pakai G. Dan Afdol harusnya pakai A. Oke. Udah 11:27. Jadi kita udahin dulu sampai sini. Dari teman-teman, ada yang mau ditanyain dulu nggak dari soal-soal ini? Udah aman belum? Aman, aman, aman nggak? Aman. Oke, aman. Sisanya aman. Oke, teman-teman. Tadi aku di awal-awal ini nggak sih? Duh, udah 11:28 lagi. Bentar. Eh, nih, tadi waktu pretest, bantu aku yang pretest. Tadi ini soal nomor satunya jawabannya apa? Buat catatan aja ini. Anda nomor satu apa tadi jawabannya? Waktu pretest. Aduh. C, oke, C. Sebelum ini kita ke postes ya. Maksudnya aku kerjain dulu bagian yang tadi. Terus nomor dua tadi jawabannya apa? Nomor dua apa? C, C kah? C ya? Oke, C. Nomor tiga, kalimat teman-teman melakukan paragraf tersebut. Ini apa nih? Tadi nomor tiga. Jujur. C juga apa C semua ya? Oke. Terus nomor empat tuh yang B kah? Ya, B ya. Oke, terakhir tadi nomor 5.
Nomor 5 yang mana? Yang paling nomor 5 yang mana nomor 5? C, oke. Ye, udah. Nah, oke. Aku izin stop share screen. Kita sekarang masuk ke post test. Bentar. So, oke, itu link post testnya teman-teman bisa dikerjain. Kayaknya bisa nih 2 atau 3 menit. Oke, materinya udah aku taruh di kolom chat. Teman-teman bisa di-download dulu ya nanti. Udah banyak yang selesai. Oke, teman-teman, karena udah banyak yang selesai, aku izin penutupan. Makasih buat teman-teman yang udah join Zoom kita pada hari ini. Udah belajar KBM ya dari awal sampai akhir. Walaupun teman-teman masih mungkin masih capek habis ngerjain tryout, tapi tetap join untuk belajar KBM. Semoga ilmu yang tadi kita dapat bisa teman-teman pakai buat ngerjain tryout ataupun UTBK ataupun untuk sharing ke teman-teman yang lainnya. Mohon maaf juga bila aku ada kesalahan dan semangat terus teman-teman semoga bisa masuk PTN, kampus dan jurusan impian teman-teman masing-masing. Oke, aku izin kembaliin ke Kakak Fasil. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Indah untuk kelas materi kita hari ini. Semoga apa yang Kakak sampaikan bisa berguna dan bermanfaat untuk adik-adiknya di UTBK nanti. Amin. Oke, mungkin Kak sebelum ditutup, seperti biasa kita akan tutup kegiatan hari ini dengan dokumentasi terlebih dahulu. Buat teman-teman yang belum on cam dan mau on cam, dipersilakan untuk on cam. Kayak ada yang mau on cam lagi nggak? Ini Nurul, Zulfa, Hasbi, Rahayu, Rima, Puja, Salsa. Ada yang mau on cam lagi? Oke, sepertinya tidak ada ya. Ya udah aku hitung 1 sampai 3. Oh ya Kak, kita punya ini gaya kelas. Jadi ini kayak 2, 5. Jadi kelas 2, 5 gitu kan. Nah, iya gitu. Oke teman-teman, aku hitung 1 sampai 3. Aku hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada Kak Indah untuk kelas materi kita di hari ini. Kepada Kak Indah, jika ada agenda lain, dipersilahkan Kak untuk keluar dari Zoom meetingnya. Oke, Oke teman-teman, untuk kelas materi kita hari ini sudah selesai. Ntar sebelum keluar, aku mau absen dulu dong. Cik ya, yang udah TO raise hand, guys, yang udah TO. Yang belum, jangan. Yang udah TO raise hand. Aku mau hitung ada berapa orang yang udah TO. 1, 2,
8, 10, 10 dari 34. Yang lainnya udah TO belum? 11. Nisa, Mahal Fahira, Cima, Dwi, Sultan udah pada TO belum? Handi, Naura, Hasbi, Rizeti. Oh, Sultan belum. Puja, Nurul, Rahayu. Oh, lagi TO. Rima, Nurmaliana, Salsa, Shalsa, Karisa. Belum. Oh, berarti yang udah baru 11 orang ya? Lagi di sub terakhir. Oke. Oke, berarti yang sudah TO baru 11 orang. Nah, nanti ya yang TO itu udah selesai. Oh iya. Oke, oke, oke. TO-nya waktunya itu sampai jam 12 malam, tapi diusahakan sebelum jam 5 sore sudah selesai karena biar kalau ada kendala apa-apa bisa langsung diatasi oleh adminnya gitu ya. Oke, oke teman-teman, mungkin untuk kelas materi kita hari ini sudah selesai. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berusaha untuk aktif ya di kelas hari ini. Sangat-sangat aktif gitu ya, meskipun tadi di awal-awal yang join baru sedikit, tapi gak apa-apa gitu. Oke, mungkin untuk selanjutnya teman-teman silahkan boleh keluar dari Zoom meetingnya. Sampai berjumpa lagi nanti jam 1 di kelas tutorial. Kak ini kalau udah selesai lapor atau diemin aja? Diamin aja Zulfa, udah aja wake up. Kayak aku end meeting ya, end meeting.